Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang bioptik dan bioakustik. Yang pertama adalah bioptik. Bioptik berasal dari kata bio dan optik. Bio yang berarti hidup atau makhluk hidup, sedangkan optik adalah ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya. Nah, fokus utama dalam bioptik ini berkaitan dengan indera penglihatan, yaitu mata. Mata merupakan alat optik yang paling dekat dengan kita. Dengan mata kita bisa melihat keindahan alam sekitar kita. Mata terdiri atas sklera, koroid, dan retina. Sklera merupakan selaput jaringan ikat yang kuat yang berada pada lapisan terluar mata yang berwarna putih, berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otot mata. Koroid adalah selaput tipis dan lembab dan lapisan tengah yang peka oleh rangsangan yang berfungsi melindungi refleksi cahaya dalam mata. Kornea merupakan selaput kuat yang tembus cahaya dan berfungsi sebagai pelindung bagian dalam bola mata agar tetap bening dan bersih. Kemudian pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata menuju retina dan berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Iris merupakan diafragma yang terletak di antara kornea dan mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata yang dikendalikan oleh saraf otonom. Lensa merupakan bagian mata yang berfungsi memfokuskan pandangan dan membentuk sebuah gambar, kemudian diteruskan untuk diterima oleh retina. Anterior chamber atau bilik mata terletak di belakang kornea mata di depan lensa yang berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Aqueous humor merupakan cairan mata yang berfungsi menjaga bentuk kantong depan bola mata. Vitreous humor berbentuk serabut atau gel transparan terdapat di belakang lensa dan di depan retina yang berfungsi untuk menyokong lensa dan menolong dalam menjaga bentuk bola mata. Fovea atau bintik kuning yaitu bagian retina yang mengandung sel kerucut. Ketika cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda diterima oleh mata melalui kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor, kemudian diterima oleh retina. Rangsangan cahaya yang diterima oleh sel-sel reseptor kemudian diteruskan ke sel saraf optik dalam bentuk impuls. Kemudian rangsangan dikirim ke otak untuk diterjemahkan sehingga mata dapat melihat. Ketika mata melihat suatu benda, retina akan membentuk bayangan terbalik dengan ukuran lebih kecil daripada benda yang sebenarnya. Impuls saraf dan retina dikirim melalui saraf optik ke pusat syaraf penglihatan di otak. Kemudian otak mengubahnya dalam ukuran yang sebenarnya dan tidak terbalik. Refraksi adalah istilah untuk menggambarkan proses masuknya cahaya yang masuk ke dalam mata dan ditangkap oleh retina. Jika refraksi mata bekerja dengan baik, maka kualitas penglihatan akan jelas dan fokus atau tidak buram. Kelainan refraksi mata terjadi jika cahaya jatuh di depan atau di belakang retina, sehingga penglihatan menjadi buram. Tidak hanya itu, kondisi ini juga disebabkan oleh berubahnya bentuk kornea atau penuaan lensa mata.
Jenis-jenis kelainan dari refraksi adalah rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, dan presmibiopi atau mata tua. Organ-organ lain yang berperan dalam bioptik yaitu otak dan otot. Otot-otot yang melekat pada mata adalah otot musculus rectus lateralis yaitu menggerakkan mata ke samping. Otot musculus rectus medialis yaitu menggerakkan mata ke tengah. Otot musculus rectus superior menggerakkan mata ke atas. Otot musculus rectus inferior menggerakkan mata ke bawah. Musculus obliquus superior memutar bola mata atau melirik ke bawah dalam. Dan musculus obliquus inferior memutar bola mata dan melirik ke atas atau ke dalam. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang yang kedua, yaitu bioakustika. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio yang berarti hidup atau makhluk hidup dan akustika yang berarti kajian getaran atau bunyi. Jadi, bioakustik atau bioakustika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pendengaran yang timbul dari makhluk hidup. Nah, fokus utama dalam bioakustika ini adalah telinga. Bagian luar ada daun telinga yang gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang gelombang suara, getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martir landasan senggigi berurutan, ke koklea bergetaran eustasius saluran jaga tekanan udara biar imbang. Tiga saluran setengah lingkaran menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan di rumah sikut getaran dirangsang ke otak syaraf bawa getaran. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas, tetapi sebenarnya bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersamaan mereka disebut sebagai rantai osikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara. Sebelum getaran-getaran ini disampaikan seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Proses penghambatan suara yaitu hilangnya pendengaran baik hanya sementara atau memang karena hilangnya saraf dari telinga ke otak. Yang pertama, sifat yang hanya sementara yaitu karena adanya cairan di dalam telinga tengah dan hilangnya pendengaran sementara ini dinamakan dengan tuli reduksi. Tuli reduksi ini di mana vibrasi suara tidak dapat mencapai telinga bagian tengah. Apabila tuli reduksi tidak pulih kembali, maka dapat menggunakan hearing aid atau alat pembantu pendengaran. Yang kedua, hilangnya saraf dari telinga ke otak yang disebabkan oleh kerusakan telinga bagian dalam atau saraf dari telinga ke otak.
Gangguan ini disebut juga dengan tuli persepsi atau berkurangnya kemampuan pendengaran sensori neural, yaitu yang bersifat permanen. Penyebab dari orang dewasa karena faktor usia atau penuaan dini, sedangkan pada anak-anak dan bayi karena kelainan bawaan atau infeksi. Dan sampai sekarang tuli persepsi ini masih belum bisa diobati.